Nomor 1, Arya mengatakan jika diagonal-diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu jajar genjang. Apakah Anda setuju dengan Arya? Berikan argumen jawaban Anda. Oke, argumen saya yaitu setuju, karena jika ada diagonal membagi segi 4 sama panjang, maka akan menjadi jajar genjang. Misalnya ada segi 4 A, B, C, D. AC dan BD merupakan diagonal sehingga berpotongan misal di titik O. Nah, maka dari itu AO akan sama dengan OC dan DO akan sama dengan OB. Nah, setelah diketahui ini, segitiga AOD itu akan kongruen dengan segitiga COB. Ya, dikarenakan pertama ya sudut dari sudut DOA ini akan kongruen dengan sudut COB juga. Jadi sudut dari DOA AOD itu juga akan kongruen dengan sudut BOC. Nah, setelah itu di atas ini juga, karena sudut DOC itu akan kongruen dengan sudut AOB. Setelah akibat ini, maka garis AC itu merupakan garis transvers. AC itu merupakan garis transversal dari AB dan DC. Nah, karena itu transversal, jadi kan dipotong oleh garis transversal ya. Garis AB sama DC ini dipotong oleh garis transversal AC. Maka dari itu akibatnya AC adalah garis transversal. Karena AC adalah garis transversal, akibatnya maka BC dan AD akan sejajar. Begitu pula dengan DC dan AB itu juga akan sejajar. Nah, akibatnya segi 4 ABCD ini adalah jajar genjang. Nah, maka dari itu saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Arya. Oke, soal yang kedua yaitu buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Pertama, ya diketahui segitiga ABC merupakan sama kaki dan AD adalah garis dari puncak segitiga dan garis baginya. Nah, buktikan bahwa garis AD merupakan garis tinggi sekaligus garis beratnya. Jadi pertama kita buat lagi segitiga sama kakinya dengan ABC dan AD merupakan garis baginya. Yang pertama kita tahu bahwa sama kaki, jadi AB akan kongruen dengan AC. Terus selanjutnya sudut ACD akan kongruen dengan sudut ABD. Ya, karena sama kaki, jadi itunya sudah diketahui. Terus AD itu juga AD itu juga akan kongruen dengan AD karena ini reflektif. Ini kedua ini diketahui. Nah, akibat dari 1 dan 2 ini dan
berdasarkan postulat sisi sudut sisi, maka segitiga ADB akan kongruen dengan segitiga ADC. Sisi sudut sisi kan angka 1 2. Nah, setelah diketahuinya maka BD ini akan BD ini akan kongruen juga dengan DC, karena kan ya, diketahui lah ya, segitiga yang kongruen tadi, maka ya BD akan sama dengan BD akan sama dengan DC. Oke, nah terus selanjutnya sudut BDA itu akan kongruen dengan CDA. Dan sudut ADC ya yang ini tadi dan sudut ADC dan sudut ADB itu merupakan siku-siku. Ya karena dua segitiga kongruen dalam satu segitiga, maka yang dua segitiga tersebut akan siku-siku. Nah, akibatnya kita tahu bahwa dari AD ini adalah garis berat karena AD merupakan garis berat sesuai dengan definisinya, yaitu garis berat merupakan garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga membagi sisi depannya menjadi dua sama besar. Jadi dalam kasus ini kan AD membagi BC menjadi dua sama besar kan. Jadi BD itu kan kongruen CD, berarti kan sama. AD garis berat akibat 5. Terus yang terakhir, AD merupakan garis tinggi karena sesuai dengan definisinya, yaitu garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu sisi sehingga membagi sisi depannya garis yang ditarik dari salah satu sisi sehingga tegak lurus dengan sisi depannya. Maka dari itu AD dalam kasus ini AD itu akan tegak lurus BC. Garis tinggi. Ini ya garis tinggi. Jadi ya sudah terbukti bahwa AD merupakan garis berat dan juga garis tinggi dari segitiga ABC. Oke, yang selanjutnya yaitu dari titik P di luar lingkaran akan ditarik garis H sehingga memotong lingkaran di titik I dan R, dan ditarik pula garis G sehingga memotong lingkaran di titik S dan T. Jika PQ dan PS merupakan garis eksternal, buktikan PQ kali PR akan sama dengan PS dikali PT. Yang pertama diketahui ada lingkaran, terus ada titik P di luarnya, ditarik garis H sehingga memotong di titik Q dan R. PQ merupakan eksternal, garis eksternal. Tarik juga titik G sehingga memotong di titik S dan T. PS merupakan garis eksternal. Soal. Oke, buktikan PQ dikali PR sama dengan PS dikali PT. Yang pertama buktinya kita gambar lagi ya. Terus buat SR dan
kita buat garis dan kita. Nah, setelah itu kita juga tahu bahwa sudut PRS itu akan kongruen dengan sudut PTQ. Nah, ini merupakan sudut keliling dan juga menghadap busur yang sama, yaitu busurnya di sini. Oke, nah, selanjutnya kita juga tahu akibat dua ini, maka segitiga PRS akan kongruen dengan segitiga PTQ akibat dua. Oke, selanjutnya kita juga tahu bahwa sudut P akan kongruen dengan dirinya sendiri karena itu adalah reflektif. Oke. Oh, maaf. Yang ketiga ini bukan kongruen ya, tetapi sebangun akibat dua. Oke, terus selanjutnya kita juga tahu bahwa PQ per PS akan sebanding dengan PR per PT. Yap. Perbandingan sisi. Nah, setelah kita tahu, terus kita bisa mengubah bentuk perbandingan ini jadi bentuk PQ dikali PT itu akan sebanding dengan PR PS dikali PR. Nah, terbukti bahwa PQ dikali PT itu akan sebangun dengan PS dikali PR. Jadi sama saja. Jadi ya sudah terbukti bahwa PQ dikali PR akan sebangun dengan PS dikali PT. Oke, yang selanjutnya yaitu melukis geometri. Yang pertama, lukis sebuah balok ABCD EFGH dengan bidang frontal ABFE, ukuran AB 5 cm, AE 4 cm, dan BC 8 cm dengan sudut surut 120 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Oke, yang pertama kita akan buat dulu ya garis AB 5 cm, terus garis AE 4 cm, oke, terus yang selanjutnya kita buat sudut 120 ya, kita jangka. Ini terus kita titik ini merupakan titik 120 nya, jadi kita tarik garis dulu 8 cm ke sini. Oke, selanjutnya juga dilakukan hal yang sama, tapi menggambar 120 di bagian sini akan sulit, maka kita butuh yang namanya garis bantu ya. Jadi kita akan menggambar garis bantu dulu di sini. Nah, itu kita akan gambar seperti dulu.
Jadi kita akan gambar 8 cm di sini. Oke, selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama yang di atasnya, tidak mengubah ukuran dari jangkanya ya. Kita akan hal yang sama. Nah, ini merupakan 120-nya. Kita gambar 8 cm. Sama di sini karena kita juga akan kesusahan, jadi kita beri yang namanya garis bantu. Kita mengubah ukurannya, kita gambar lagi 120. Sini. Tadi kan dengan ada perintah dengan proyeksi 2:3, jadi kita bagi 8 ini menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Kita bagi semua sama. Juga nah, ini perintahnya kan 2/3, jadi kita ambil 2 titik dari setiap pembagian tersebut. Setelah itu kita ya tarik garis saja dari 2 titik tadi. Ini akan jadi 5 cm di sini, dan ini akan jadi 4 cm. Nah, kita sudah jadi A, B, di sini C, D, E, F, G, H. Tadi AB nya tadi 5, dengan AE nya juga 4, dan BC ini kan harusnya 8 terus dibagi 3 ya, jadi ya nggak tahu ininya apa. Oke, sudah jadi beginilah balok dengan sudut 120 sebagai sudut surutnya dan proyeksi 2/3. Oke, yang 4B, perhatikan prisma ABCDEE EFG HIJ berikut. Pada prisma terdapat titik P, Q, R yang berturut-turut terletak pada rusuk-rusuk seperti gambar. Gambarlah irisan yang terjadi jika dibuat bidang melalui titik P, Q, R tersebut. Nah, untuk yang pertama kita buat bidang diagonal ADIF. Kita buat dulu bidang diagonalnya. Setelah itu bidang diagonal ADIF ini akan berpotongan dengan bidang diagonal BEJG. Perpotongannya itu di titik K sama di titik L misalnya. Nah terus kita hubungkan PQ ini. Bentar, terus kita hubungkan KL dulu aja. KL ini kita hubungkan. Nah, lalu kita hubungkan PQ
Nah, PQ ini akan memotong KL di sini. Misal kita di X lah, misal kita di X. Nah, kita hubungkan ini RX sehingga nanti aja kita hubungkan dulu RX. Nah, menghubungkan RX sehingga memotong EJ di sini di titik misal Y lah, misal Y. Nah, setelah itu tadi kan ada bidang diagonal ADEF, itu juga akan berpotongan dengan bidang diagonal CE JH. Nah, berpotongannya misal di M sama N ya. Nah, terus selanjutnya PQ tadi kan sudah bentar kita tarik dulu MN lah, kita hubungkan. Nah, kan awal-awal tadi kita sudah hubungkan PQ. Nah, PQ ini juga akan memotong MN misal sini, misal di titik Z lah, misal di titik Z. Nah, setelah itu kita akan hubungkan Y dan Z ini. Y dan Z ini akan kita hubungkan. Nah, sehingga memotong CH. Jadi kan di sini memotongnya. Nah, misal di W lah. Nah, setelah kita tahu, langsung aja kita hubungkan PR RW WQ QY dan PY. Nah, jadi bidang potong, bidang irisnya yaitu PRWQY. Jadi ya seperti ini.